Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din, wa ba'd. Fa alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan majalis al-ilm asy-syar'i dan melanjutkan kajian kitab kita, karena kemarin ana sampaikan untuk melanjutkan kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, tapi diganti menjadi kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Di hadapan kita ada kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, itu judulnya. Makna judulnya tajrid artinya dari jarrada yujarridu. Jarrada yujarridu tajridan, maknanya memurnikan, membersihkan tauhid dengan cara yang bermanfaat, yakni al-mufid. Caranya maksudnya yang bermanfaat, yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, itu dari sisi judul kitab ini. Kenapa kita pilih kitab ini? Ada sebabnya. Yang pertama, karena penulisnya dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Akan datang nanti biografi penulisnya. Itu dari sisi kitabnya. Kalau kita pilih kitab ini, kenapa? Karena dari mazhab Syafi'i, menunjukkan bahwa yang bermazhab Syafi'i harusnya mengikuti akidah ulama-ulama Syafi'i juga, yang menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan penulis nanti dari masalah tauhid ini bukan akidahnya Wahabi, bukan akidahnya Wahabi, bukan akidah Ibnu Taimiyah, atau bukan akidah siapapun, tapi ini akidahnya Nabi dan para sahabat, dan terus disampaikan para ulama supaya mengangkat tuduhan akidah Wahabi. Nanti melarang ziarah kubur Wahabi, yang ditembak Wahabi lagi. Padahal ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, yang dimana kebanyakan manusia di masyarakat Indonesia mengaku mazhab Syafi'i. Nah, yang kedua, kitab ini tipis dia. Kitab tipis, membahas tentang tauhid yang tiga, uluhiyah, rububiyah, dan al-asma' wa sifat. Nah, apakah ada intiqad atau komentar dari muallif? Naam. Maksudnya dari kitab ini, penulisnya banyak menukilkan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau banyak menukilkan dari kitab-kitab Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Walam ya'zu. Makna walam ya'zu, beliau tidak sebutkan ini ucapan Ibnu Taimiyah dan ini ucapan Ibnu Al-Qayyim. Tidak disandarkannya kepada siapa yang mengucapkannya. Apa alasannya? Yang pertama, bisa jadi karena di zaman itu kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim tidak disukai manusia. Tidak disukai manusia, karena beliau nanti akan kita sebutkan biografinya, beliau tinggal di Mesir. Nah, sebagaimana yang dilakukan Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam mensyarah akidah Tahawiyah. Beliau paling banyak menukilkan kalam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi beliau tidak sebutkan ini qala Ibnu Qayyim atau qala Ibnu Taimiyah. Dalam rangka apa? Bisa jadi supaya lebih diterima masyarakat. Bahkan sebagian ulama ada istilahnya tadlis, mengucapkan supaya yang enggak sering didengar masyarakat. Misalnya kayak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Udah, jangan katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jangan katakan Abdul Wahab, katakan Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi.
Karena orang-orang menyangka itu bukan dia, karena orang udah langsung mendengar kata Abdul Wahab, oh Wahabi, langsung tutup telinga kan gitu, nggak mau dengar lagi. Nah, dan ini dibolehkan sebagaimana yang dilakukan Al-Allamah Taqiyuddin di Maghrib, dan banyak orang mendapatkan hidayah setelah itu. Bahkan sebagian ada disebutkan juga seorang ulama mengajar, dia nggak tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahab, nggak tahu dia. Nah, selalu dia mendoakan keburukan. Kemudian dia mengajarkan kitab yang bagus, tapi covernya itu ditutup gitu, jangan dikasih tahu siapa penulisnya. Begitu diajar, oh kitab ini bagus karena kitab ini katanya nggak keluar dari Al-Quran dan Sunnah dan asar dari salaf. Nggak pernah kita dapatkan kitab kayak gini katanya. Padahal begitu tahu dia kalau yang menulis kitab itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian beliau menangis dan bertobat dan mendoakan setiap majelisnya, mendoakan kebaikan. Nah, akan tapi penulis di sini menukilkan kalam Abil Hamid Al-Ghazali di kitab beliau Ihya Ulumuddin, kitab masyhur di kalangan orang Indonesia kan gitu. Dan Abu Hamid Al-Ghazali beliau memiliki pemikiran falsafah dan ada pemikiran sufinya. Akan tapi beliau memiliki ilmu yang kuat di usul fikih. Makanya beliau menulis kitab Al-Mustasfa yang diringkas Ibnu Qudamah menjadi Raudatun Nadhir, dan diringkas lagi sama At-Tufi jadi Ikhtisar atau Mukhtasar Raudatun Nadhir. Dan itu dipakai di kampus-kampus, di rata-rata kampus yang belajar kuliah syariah itu dipelajari gitu. Di Saudi, di Yaman kita pakai itu. Nah, karena ucapan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin ada yang sebagian ada yang benar, sebagian lagi ada yang mujmal, dan sebagian lagi ada yang salah. Nah, kenapa beliau yakni Al-Miqrizi, kenapa beliau menukilkan kalam Abu Hamid Al-Ghazali? Wala'alla bisa jadi karena menarik hati-hati masyarakat supaya lebih diterima. Karena di waktu itu Mesir kan, di Mesir tersebar pemahaman Asy'ariyah dari dulu memang. Tapi sebelumnya memang itu pemahaman Sunni, banyak ulama-ulama ahlu sunnah Al-Azhar itu. Nah, itu berkaitan dengan kitab beliau ini Tajridut Tauhid, dan beliau ada banyak menulis kitab. Dan beliau ini seorang muwarrikh itu ahli sejarah. Makanya ada nama kitab beliau yang masyhur, panjang berapa jilid, kitab Al-Mawa'idh wal I'tibar bi Dzikri Al-Khitat wal Athar, yang dikenal dengan kitab Al-Khitat Al-Miqrizi. Dan di situ beliau menyebutkan kitab sejarah. Nah, di antaranya beliau juga menyebutkan sejarah tentang Maulid. Sejarah tentang Maulid, bagaimana bisa muncul di tengah-tengah umat Islam. Nah, akan ada pembahasannya khusus nanti insyaallah tentang Maulid, tentang syubhatnya. Nah, kemudian biografi beliau, nama beliau Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Tamim Al-Maqrizi Al-Masri Al-Syafi'i. Nama beliau siapa? Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Tamim Al-Maqrizi Al-Masri Al-Syafi'i. Al-Syafi'i madhab beliau dalam fiqih, karena biasanya kalimat Syafi'i, Hambali itu disandarkan kepada madrasah al-fiqhiyah.
Nah, metode mempelajari fikih. Adapun hukum bertamadzhub dibolehkan dalam rangka metode mempelajari sebuah ilmu. Yang enggak boleh itu apabila enggak boleh keluar dari ucapan mazhab, walaupun ucapan mazhab itu adalah pendapat yang dhaif. Nah, adapun madrasah dalam mempelajari sebuah ilmu fikih, maka ini dibolehkan dan enggak harus, mubah. Nah, asal beliau dari Bal'abak. Asal beliau dari kota Bal'abak. Kalau sekarang di Libanon namanya Bal'abak. Adapun Maqrizi itu disandarkan kepada kampung, namanya kampung itu Al-Muqarizah atau Al-Maqarizah. Muqarizah atau Maqarizah. Nah, Muqarizah atau Maqarizah. Makanya disandarkan Al-Maqrizi atau Al-Maqrizi atau Al-Muqrizi. Adapun Masri karena beliau tinggal di Mesir. Nah, beliau tinggal di Mesir. Beliau lahir pada tahun fi sanah 66 wa 700 7 6 9 66 wa 700 766 Hijriyah. Ini lahir beliau. Wa tuwfiya rahimahullah, dan beliau wafat pada tahun 45 wa 800 800 berapa? 45. Nah, lahirnya 766, wafatnya 845. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah tentang beliau. Al-Hafidh Ibnu Hajar ma'ruf di antara ulama Syafi'iyah juga yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari. Kata beliau, nasya'a nash'atan hasanah. Beliau tumbuh ayal Maqrizi dengan kehidupan atau pendidikan yang bagus. Wa hafidha kitaban fi madhhab Abi Hanifah taba'an li jaddihi, yang dimana beliau di awal belajar itu menghafal kitab mazhab Abu Hanifah karena mengikuti kakeknya, li ummihi, ini kakek dari ibunya, maksudnya ayah dari ibunya, kakeknya dari maksudnya dari ibu. Syamsuddin Ibn Sa'igh Al-Adib Al-Masyhur, ulama juga. Makanya subhanallah, keluarga itu memberikan efek kepada keturunannya. Nah, sebagaimana Ibnu Taimiyah, rata-rata kakek mereka dan ayahnya ulama. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Tsumma lamma tara'ra'a wa jawaza al-20", ketika beliau tumbuh sampai pada umur 20 tahun, wa mata abuhu sana 86 tahawwala Syafi'iyyan. Nah, ketika ayahnya meninggal, nah kemudian dia belajar dan beralih mazhab kepada mazhab Syafi'i. Dan banyak para ulama yang demikian. Yang sebelumnya Hambali, kemudian Maliki atau Maliki kepada Hambali, Syafi'i kepada Maliki ila akhir, sesuai dengan apa yang paling mudah dan lebih kuat yang mereka lihat. Nah, dan berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana imaman bari'an mufannanan mutqinan dhabitan
dayyinan khayran muhibban li ahli sunnah yamilu ila al-hadith wal amal bihi hatta nusiba ila al-zahir. Dan beliau uniknya itu imam yang berilmu, mutkin, matang keilmuannya, kuat keilmuannya, dan orang yang beragama dan mencintai ahlu sunnah. Bahkan dalam mazhab fikih beliau, walaupun beliau menasabkan diri kepada Syafi'iyah, tapi hampir kayak ahlu zahir, artinya sangat berpegang teguh dengan hadis. Nah, sangat berpegang teguh dengan hadis. Dan berkata Asy-Syaukani tentang Al-Maqrizi, wa kana mutabahhiran fi at-tarikh ala ikhtilafi anwa'ihi wa mu'allafatihi tashhad lahu bidzalik. Dan Al-Maqrizi rahimahullah lautan dalam ilmu sejarah. Nah, melihat dari banyaknya perselisihan, maksudnya beragam macam bentuk ilmu sejarah, beliau lautan di bidang itu gitu. Dan tulisan-tulisan beliau menjadi saksi atas keilmuannya. Nah, dan akidah beliau akidah Ahlus Sunnah sebagaimana kita sebutkan. Baik, langsung kita masuk ke muqaddimah. Ada yang kitab ya? Biar dibaca. Abu Darda nanti membaca insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa iftataha al-muallif dengan al-basmalah. Maka penulis membuka kitabnya dengan basmalah. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ini kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama dan bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang ma'ruf. Begitu juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat-surat sebagaimana yang Rasulullah kirimkan ke Hiraqal. Nah, maka beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqal azimir Rum, rajanya orang-orang Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Al-hadis. Dan ini juga bahwa ketika menulis surat atau mengirim pesan, yang disunnahkan adalah dengan mengucapkan salamun. Hadil faedah dzakara Ibnu Al-Qayyim Ibnu Taimiyah. Salamun alaikum. Boleh assalam, tapi kalau berjumpa langsung assalamu alaikum. Nah, bitarif, maksud dengan ma'rifah assalamu alaikum. Tapi kalau tulisan salamun alaikum. Hampir seluruh surat yang Nabi kirim kepada orang-orang besar itu selalu dimulai dengan salamun salamun salamun. Nah, hadil faedah. Adapun alhamd, ta'rif alhamd, udah kita bahas di kitab-kitab sebelumnya seperti tafsir al-Fatihah. La nurid al-i'adah. Jadi insyaallah enggak perlu kita ulang. Nah, kemudian kata beliau amma ba'd. Dan amma ba'du didatangkan dalam rangka fasil, membedakan antara muqaddimah dan apa yang ingin diucapkan. Dan selalu setelah amma ba'du daiman atau qurina biharfi fa, dengan huruf fa setelahnya. Amma ba'du falhamdulillah fahadha ila akhirih. Nah, kata beliau fahadha kitabun, maka ini adalah sebuah kitab jammul fawaid badi'ul faraid yantafi'u bihi man arada Allah wad daral akhirah. Sebuah kitab yang mengumpulkan faedah-faedah yang badi'ul faraid, artinya yang bisa jadi jarang ditemui, yang semoga bermanfaat bagi orang yang menginginkan Allah dan hari akhirat. Samaituhu kitab tajrid at-tauhid al-mufid. Aku namakan kitab ini
tajrid at-tauhid al-mufid, artinya memurnikan tauhid. Nah, wallaha as'al al-aun 'ala al-amali bihi bimanhi, dan aku memohon kepada Allah pertolongan dan untuk bisa beramal dengan karunia-Nya. ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. Kata beliau, i'lam, ketahuilah bahwa dialah Allah, Rabb segala sesuatu dan yang menguasainya, serta yang disembah dan ilahnya. Farrabbu, kalimat rabbu dalam bahasa Arab, kata beliau, masdar rabba yarubbu rabban fahuwa rabbun. Rabba yarubbu rabban fahuwa rabbun, maknanya sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini masih kalam beliau, Rabbil alamin, ay Rabbul alamin, fa inna Rabb subhanahu wa ta'ala huwal khaliq al-mujid li ibadihi. Nah, kalimat Rabb itu bisa diucapkan untuk manusia, akan tetapi dalam rangka idhafatu at-tamlik, idhafah al-milkiyah. Contohnya Rabbun naqah, ay pemilik unta. Adapun ar-rabbu, ar-rabbu alif lam begitu saja, maka la yutlaqu illa 'ala Allah, maka tidak boleh disebutkan ar-rabb kecuali maksudnya adalah Allah. Adapun untuk makhluk selalu dengan idhafah, selalu dengan idhafah disandarkan, misalnya Rabbul bait, Rabbus sayyarah, pemilik rumah, pemilik mobil. Nah, artinya yang mengurus, maknanya yang mengurus, yang memiliki, itulah makna dari Rabb, berputar pada itu. Makanya di antara makna juga diambil kata Rabb, yaitu tarbiyah, kan itu. Rabba yarubbu tarbiyah, artinya mengurus atau memiliki dan seterusnya. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala pencipta dan yang menciptakan seluruh hambanya. Al-qa'imu bitarbiyatihim wa islahihim, yang dimana Allah lah yang mengurus seluruh makhluk dan memperbaiki hidup mereka. Al-mutakaffilu bi salahihim min khalqin wa rizqin wa razqin wa afiyatin wa islahi dinin wa dunya. Dan dialah Allah yang bertanggung jawab atas para hambanya dalam masalah rezeki, dalam menciptakan mereka dan memberikan mereka kesehatan dan memperbaiki agama dan dunia mereka. Inilah makna Ar-Rabb. Jadi beliau memulai dengan tauhid ar-rububiyah. Beliau memulai dengan tauhid ar-rububiyah. Thumma qala al-muallif rahimahullah wal ilahiyah. Tuh, beliau juga membagi tauhid itu menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat. Dan pembagian ini bukan hanya dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah. Nah, qala wal ilahiyah atau uluhiyah sama ilahiyah sama. Kaunul abdi yattakhidunahu subhana mahbuban ma'luha, yakni di mana keadaan hamba menjadikan Rabbnya yattakhidunahu mahbuban ma'luha. Ma'irab mahbuban ma'luha, apa i'rab mahbuban ma'luha? Qala kaunul abdi yattakhidunahu subhana mahbuban ma'luha. Adapun yattakhidunahu ila akhirih, ini dikatakan khabar ala sabil jumlah, kan gitu, dari kaun. Tapi mahbuban ma'luha ma'irabuhu, apa i'rabnya? Abu Darda. Yang pertama tadi yattakhidunahu, kan itu subhana ay Allah, mahbuban ma'luha. Ittakhadha yattakhidhu menjadikan yansib maf'ulain, kan gitu, ada 2 maf'ul. Yattakhidunahu maf'ul awal, mahbuban ma'luha maf'ul tsani.
maf'ul tsani. Artinya mereka menjadikan Allah sebagai yang dicintai dan diibadahi. Wa yufridunahu bil hubbi wal khauf wal raja wal ikhbat wat taubah wan nadhr wat ta'ah wat talab wat tawakkul wa nahwi hadhihi al asya'. Dan mereka, yakni para hamba, mengesahkan Allah dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa khusyuk, dengan bertaubat, bernazar, mentaati, meminta, bertawakal dan yang semisalnya. Artinya seluruh ibadah tadi, baik itu ibadah qalbiyah atau ibadah zahir, maka itu semua mereka arahkan, mereka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, fa inna at-tauhid haqiqatuhu, sesungguhnya tauhid hakikatnya adalah antara al-umura kullaha min Allah Ta'ala ru'yatan taqta'u al-iltifati ila al-asbab wal wasa'id fala tara al-khaira wa syarra illa minhu ta'ala. Nah, di sini mulai ada yang perlu di apa istilahnya, dipretelin satu-satu kalimatnya. Qala fa innal haqiqah fa innat tauhid, maka sesungguhnya tauhid haqiqatuhu, maksudnya hakikat dari tauhid yang sempurna adalah ketika engkau melihat segala perkara itu datang dari Allah, datang dari Allah, dengan cara memandang bahwa sebab itu tidak memberikan manfaat dengan sendirinya, gitu. Kata beliau kan di sini ru'yatan taqta'u al-iltifati ila al-asbab wal wasa'id. Jadi jangan bersandar, adam al-i'timadi al-asbab. Inilah makna tauhid yang sebenar-benarnya. Bukan meninggalkan sebab. Bukan meninggalkan sebab. Bagaimana mungkin seseorang meyakini bertauhid tanpa meninggalkan sebab? Bukankah Nabi Musa diperintahkan untuk melakukan sebab? Fadrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu ke batu itu, keluar. Nah, terbelah laut. Begitu juga dengan Maryam, wahuzzi, yakni goncangkan kakimu, kan gitu. Nah, berjatuhanlah kurma dari pohonnya. Ini menunjukkan wajibnya apa? Mengambil sebab, melakukan sebab dalam bertawakal. Akan tapi enggak boleh bersandar pada sebab tadi. Inilah kata beliau. Akan tapi enggak boleh bersandar pada sebab. Dan engkau memandang bahwa seluruh kebaikan dan keburukan kecuali datang dari Allah. Nah, ini juga perlu dijelaskan, tafsil. Kata beliau, fala tara al khair, adapun khair, kebaikan itu enggak diragukan lagi bahwa seluruhnya datang dari Allah. Seluruh kebaikan datang dari Allah. Nah, adapun keburukan, ini yang menjadi iskal. Kan tadi kita dengar khutbah khatib, katanya wasyarr laisa ilaik, dan keburukan itu tidak datang darimu. Sementara kata beliau minhu illa, nah, fala taral khaira wasyarra illa minhu. Kan itu iskal. Ini gimana nih cara menjelaskannya? Maknanya apabila yang dimaksud dengan syarrul mahad, yakni keburukan yang murni keburukan, maka itu bukan datang dari Allah. Itu bukan datang. Makanya al-qadar kulluhu khair, kata para ulama. Takdir itu seluruhnya baik. Baik apabila dilihat dari hakikatnya. Karena baik dan buruk itu adalah perkara yang relatif. Kebaikan dan keburukan adalah perkara yang amrun nisbi, perkara relatif. Karena bisa jadi baik yang kita lihat itu hakikatnya enggak baik untuk kita. Bisa jadi yang kita lihat buruk itu bukan buruk bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kan gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Nah, contohnya misaluhu, ketika seseorang mencuri, ini sering disebutkan para ulama di kitab-kitab akidah. Ketika seorang mencuri kemudian sampai kepada nisab yang ditentukan, maka divonislah bahwa tangannya akan dipotong. Kan gitu. Kalau ketahuan sama hakim, sultan. Nah, ketika diputuskan, ditentukan kalau tangannya akan dipotong, maka bagi dia ini kebaikan apa keburukan? Bagi pandangan dia, kacamata dia, tangan hilang, gimana Bang Irwan? Keburukan apa kebaikan? Keburukan, kan gitu. Nah, keburukan. Apabila kita melihat dari kacamata kita atau kacamata tangan orang yang mau dipotong, keburukan. Karena bagi satu sisi keburukan. Tapi apabila bagi orang lain itu adalah kebaikan. Dengan begitu orang berhenti mencuri. Makanya Allah katakan walakum fil qisasil hayah ya ulil albab. Pada qisas itu ada kehidupan. Dengan membunuh, dibunuh, menjaga kehidupan orang, enggak sembarangan membunuh nyawa manusia. Begitu juga dengan qisas. Maka keburukan itu perkara apa? Relatif. Pada hakikatnya enggak ada keburukan yang Allah ciptakan. Kan gitu, enggak ada keburukan. Keburukan itu ditinjau dari hal apa? Misalnya kita waliyadzubillah kena timpa musibah. Nah, bagi kita itu keburukan, tapi ada hikmah di balik itu yang bisa jadi itu kita cintai. Kalau kita tahu. Makanya ada istilah walaupun dikritik para ulama, lau kushifa al-qadar la radiya bima madha atau bima hasal atau bima waqa. Sekiranya dibuka pintu takdir, maka orang akan ridha terhadap apa yang terjadi atasnya. Karena dia nggak tahu kan, masalahnya kita nggak tahu kejadian ini ada efek baiknya bagi kita. Contohnya begitu juga, misalnya orang ditakdirkan miskin, dia nggak tahu sekiranya Allah bukakan pintu-pintu rezeki, dia kaya sehingga dia melampaui batas dan bisa jadi murtad, waliyadzubillah. Bisa jadi murtad, dia nggak tahu. Nah, dia akan ridha dengan perkara itu. Inilah maksudnya. Adapun apabila syarr, yang keburukan yang hakikatnya, maka enggak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya tidak ada keburukan yang murni keburukan. Tidak ada hakikatnya yang murni keburukan. Naam, itulah maknanya wasyarru ilaik, ay laysa min af'alillah wa laysa min sifatillah. Bukan di antara perbuatan Allah dan bukan di antara sifat Allah, akan tapi disandarkan keburukan ini di antara ciptaan Allah. Fanusiba asyarru ilallah nisbatan khalqiyatan ijadiyah, dan disandarkan kepada Allah keburukan adalah Allah lah yang menciptakannya, bukan dinisbahkan kepada perbuatannya. Dan ini berbeda antara berbuat dengan menciptakan. Maksudnya, makanya hakikatnya yang menciptakan kan gitu, keburukan itu datang kan dari makhluknya, yang Allah ciptakan makhluknya itu, sama seperti iblis. Nah, baik. Kemudian, dan ini di antara kalam Abu Hamid Al-Ghazali, qala wa hadzal maqam yuthmiru at-tawakkul. Nah, kalau orang sudah sampai kepadanya tingkat ini, memahami bahwa enggak boleh bersandar dengan sebab, dan apa yang terjadi itu datang dari Allah, maka akan melahirkan rasa bertawakal kepada Allah. Wa tark syakayatil khalq, dan meninggalkan mengadu kepada makhluk. Dan enggak pernah dia mengadu kepada makhluk. Kalau dia tahu hakikat tawakal kepada Allah, yang pertama kali dia mengadu kepada Allah. Naam, wa tark laumihim, dan meninggalkan celaan kepada makhluk. Kan gitu kan? Kalau orang ridho kepada takdir, enggak perlu dia mencaci orang, enggak perlu misalnya ada anaknya memecahkan botol atau memecahkan gelas, ada orang mungkin dimaki-makinya, ini udah takdir ya akhi. Nah, qaddarallahu ma syafa'al, bukan berarti enggak boleh dinasihati kalau dia ini kan. Tapi kalau celaan itu takdir. Nah, waridha anillah, dan ridha kepada keputusan Allah, wat taslim li hukmihi, dan menyerahkan diri atas apa yang Allah tentukan. Nah, kemudian beliau
melanjutkan, wa idza arafta dzalik, kalau engkau mengetahui perkara itu, fa'lam anna ar-rububiyyata minhu ta'ala li'ibadihi, ketahuilah bahwa hakikat rububiyahnya Allah itu bagi para hambanya. Kata beliau, wa ta'alluh min ibadihi lahu subhana, dan para hambanya yang wajib bagi mereka untuk mengibadahinya. Makanya kan tauhid rububiyah, ketika kita yakini bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat dan mudarat, konsekuensinya kita mengibadahi Allah semata. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah, memberikan konsekuensi harusnya seseorang mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Kama anna ar-rahmata hiya al-waslah bainahum wa bainahu azza wa jalla, sebagaimana rahmat Allah itulah penghubung antara hambanya dan Rabb mereka. Nah, kemudian beliau menyebutkan, dan ini ucapan yang wajib dituliskan dengan tinta emas. Qala wa'lam anna anfasal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullah ta'ala. Ketahuilah bahwa amalan yang paling mulia dan yang paling agung dan yang paling tinggi kedudukannya adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Tidaklah beliau mengucapkan ucapan ini kecuali beliau mengetahui hakikat tauhid. Kemudian beliau melanjutkan, ghaira anna at-tauhid lahu qishran, kecuali bahwa masalah tauhid ini memiliki qishran wa lubab. Beliau membaginya, dan ini beliau ambil dari ucapan Abi Hamid Al-Ghazali di Ihya. Kata beliau, tauhid itu ada qishran, ada qishr. Apa makna qishr? Kulit. Dua kulit dan daging, satu inti gitu. Maksudnya dua kulit ini akan beliau jelaskan, ini orang awam biasanya gitu, dan intinya itu. Dan ucapan kalimat qishran dikritik para ulama. Kenapa? Karena walaupun dikatakan, nanti akan kita jelaskan masalah la ilaha illallah, ini dikatakan qishr yang pertama, ini nggak boleh dikatakan qishr karena dalam bahasa Arab al-qishrah itu diungkapkan dalam rangka sesuatu yang enggak berharga. Itu dalam bahasa Arab. Ini hadza fulan qishrah, ghutha qishrah dalam bahasa Arab kayak buih, kulit, itu sesuatu yang enggak berharga. Biasanya orang-orang Arab mengucapkan demikian gitu. Nah, ini dikritik para ulama, enggak boleh, sebenarnya seharusnya kurang tepat mengungkapkannya dengan qishran. Nah, ungkapan yang lain yang lebih mulia gitu, karena walaupun mengucapkan la ilaha illallah, karena ini syarat seseorang nggak mungkin bisa beriman kecuali dengan mengucapkan la ilaha illallah kalau dia mampu. Kemudian kata beliau, al-awwal an taqula bilisanika la ilaha illallah. Ini qishr yang pertama, kulit yang pertama, kata beliau, ai sebatas yakni mengucapkan la ilaha illallah gitu, ucapan dalam lisan, dengan lisan. Wa yusamma hadzal qaul tauhidan, dan dikatakan ucapan ini juga tauhid gitu. Wa huwa munaqid at-tatslits alladhi ta'taqiduhu an-nasara, dan ini menyelisihi keyakinan trinitas yang diyakini orang-orang Nasrani. Nah, akidah trinitas yang dimana mereka meyakini Ruhul Qudus, Allah atau Maryam, sampai mereka khilaf sekitar lebih dari 40 aqwal, 40 ucapan tentang siapa itu yang tiga. Nah, Nasrani sendiri apa? Khilaf tentang keyakinan mereka, karena memang nggak ada datang dari langit keyakinan yang tiga itu, yang dibuat-buat bolis namanya. Baik, wa hadha tauhid yasdur aidan minal munafiq alladhi yukhalif sirruhu jahrah. Tuh,
Kata beliau, tauhid yang model macam ini artinya hanya sebatas misalnya mengucapkan di lisan. Ini juga dilakukan orang-orang munafik. Kalau cuma ngomong la ilaha illallah saja, munafik juga paling kenceng ngucapin itu kan gitu. Islam KTP lah, atau la ilaha illallahnya di KTP, yang dimana hati mereka menyelisihi zahirnya. Nah, batin mereka menyelisihi zahirnya. Ini yang pertama, ini yang qishr yang pertama. Ini ucapan la ilaha illallah. Kan banyak kan orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ditanya apa syurut la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, Allahu alam, tidak tahu. Apalah gunanya itu kalau dia tidak tahu maknanya. Taib. Wal qishr tsani, dan kulit yang kedua, alla yakun fi al-qalb mukhalifatan wala inkar li mafhum hadzal qaul. Maka kulit yang kedua, enggak boleh ada di dalam hati seseorang, tidak boleh ada di dalam hati seseorang penyelisihan atau pengingkaran terhadap makna la ilaha illallah. Jadi harus dengan sesuai dengan apa? Hati. Tuh. Yang pertama tadi dengan mengucapkan udah cukup? Enggak cukup. Harus memahami maknanya. Harus memahami maknanya dan enggak boleh mengingkari maknanya di dalam hati. Karena kalau kita ingkari maknanya di dalam hati kita, berarti kita munafik. Inilah yang dikatakan nifaq al-i'tiqadi, yang mengeluarkan seorang dari Islam. Bal yashtamil al-qalba ala i'tiqadi dzalik. Bahkan harusnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan kalimat tadi, artinya mengikuti makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wat tasdiq bihi, dan membenarkannya. Wa hadha huwa tauhid ammatin nas, dan inilah tauhid kebanyakan manusia, kan gitu. Nah, walaupun banyak juga manusia yang enggak faham tauhid, akhirnya jatuh pada perkara yang menyelisihi la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi habis itu datang ke kuburan minta-minta. Apa gunanya la ilaha illallah? Nah, qala wa lubabut tauhid, kata beliau, dan inti dari tauhid, kata beliau, lubab, lub, otak atau inti. An yara al-umura kullaha min Allah Ta'ala, yang dimana seseorang melihat segala perkara itu datang dari Allah. Kemudian beliau ulangi lagi, summa yaqta' al-iltifat ila al-wasa'id, kemudian dia tidak bersandar dengan sebab. Itulah maknanya, tidak memandang sebab, artinya tidak bersandar, bukan tidak, ya ini bukan enggak mengerjakan sebab, tidak melakukan sebab, enggak, tapi melakukan sebab, akan tapi enggak bersandar dengan sebab ini. Contohnya minum obat, kita jadikan hanya sebab, tapi datang kesembuhan itu datang dari Allah melalui dengan sebab obat tadi gitu. Wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufriduhu biha, di mana seorang beribadah kepada Allah dan dia mengesahkan Allah pada ibadah tadi. Wala ya'bud ghairahu, dan dia tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله ويخرجها عن هذا التوحيد اتباع الهوى, dan sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari tauhid adalah mengikuti hawa nafsu. Faqauluhu yukhriju an hadha tauhid, mengeluarkan tauhid, ini butuh dirinci. Dan mengikuti hawa nafsu itu ada banyak tingkatannya, tidak satu kesatuan. Ada yang sampai pada tingkat kekufuran, ada yang sampai tidak tingkat kekufuran, sesuai dengan kadar pengikutan seseorang kepada hawa nafsunya, kan gitu. Dan mayoritas syahwat itu datang dari hawa nafsu. Nah, apabila yang dimaksud dengan maksiat, maka jelas tidak mengeluarkan seorang dari tauhid, akan tapi mengeluarkan dari kesempurnaan tauhid.
mengeluarkan dari kesempurnaan tauhid, tidak mengeluarkan dari asal tauhid, kecuali bentuk mengikuti hawa nafsu tadi memang amalan yang mengeluarkan seorang dari keislaman, kan gitu. Fakullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budah. Maka siapa saja yang menjadikan hawanya sebagai siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, maka hakikatnya dia mengibadahi hawa nafsunya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, penjelasannya demikian. Ada bentuk mengikuti hawa nafsu yang sampai menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang mengeluarkan dia dari Islam, ada yang sampai tidak demikian. Sebagaimana Allah sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Karena hakikatnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW ketika didakwahi tauhid, mereka faham makna la ilaha illallah, akan tapi mereka mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada agama nenek moyang dan seterusnya. Naam, azan. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه. Apabila engkau memperhatikan bahwa orang yang beribadah kepada berhala, dia tidak beribadah kepada berhala tersebut, akan tapi dia sembah, dia ibadahi adalah hawa nafsunya. Qala wa huwa mailu nafsihi ila din abaihi fayattabi'u dzalikal mail. Maka dia dirinya condong pada mengikuti agama nenek moyang, sehingga dia ikutilah ajaran nenek moyang tadi. Apabila ajaran nenek moyangnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka enggak masalah dia mengikuti ajaran nenek moyang. Akan tapi apabila menyelisihi Alkitab dan Sunnah, bahkan membatalkan akidahnya, maka wajib dia tinggalkan ajaran nenek moyang. Wa mailun nafsi ila al-ma'lufat ahadul ma'ani allati yu'abbaru anha bil hawa. Maka kecondongan jiwa pada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, dengan jiwa seseorang, cocok nih, kan gitu kan. Agama nenek moyang itu kan sesuatu yang cocok bagi orang gitu. Ada unsur kebanggaan di situ. Ada unsur kebanggaan. Nah, ada unsur mengangkat kesukuan, misalnya ini nenek moyang kami begini, atau kami dari dulu udah begini nih gitu. Maka di situ ada apa? Ada sesuatu cocok dengan jiwa manusia gitu. Maka inilah yang diungkapkan dalam bentuk hawa, ini hawa nafsu. Maka hawa ada yang sifatnya terpuji apabila tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, akan tapi mayoritas dari hawa itu diungkapkan dalam bentuk celaan. Nah, qala wa yukhriju an hadha at-tauhid as-sukhut 'ala al-khalq. Dan di antara yang mengeluarkan seseorang dari tauhid ini adalah ketika marah atas makhluk. Maksudnya apa? Enggak terima dengan apa yang didapatkan orang lain. Wal iltifat ilaihim, dan memandang mereka. Kata beliau, fa inna man yara al-kull min Allah kaifa yaskhut ala khalqihi aw ya'mal siwah. Karena kalau dia tahu hakikat seluruh yang datang, orang dapat harta, dapat ilmu, dapat apapun, itu kalau dia tahu seluruh datang dari Allah, bagaimana mungkin dia enggak terima dengan keputusan Allah atas makhluknya atau berharap pada selain Allah? Kata beliau, wa hadza at-tauhid maqam as-siddiqin. Dan ini bentuk tauhid yang demikian, ketika seseorang memandang seluruh itu datang dari Allah, maka lapang hatinya, maka selamat hatinya dari hasad, dari ujub dan seterusnya. Maka inilah kedudukan as-siddiqin. Naam. Fi soal?
Insyaallah mungkin 2 pekan selesai insyaallah. Nah, karena ini kitab tipis kan gitu, terlalu tebal dan banyak kata-kata yang ketika disampaikan sudah diterjemahkan jelas dia gitu. Jadi tidak perlu banyak ta'liq atau syarah. Nah, fi soal. Siapa nama Al-Maqrizi? Ma ism Al-Maqrizi? Siapa namanya Bang Tahjud? Nah, tadi baru itu sudah kita sampaikan. Al-Maqrizi. Apa Ikrimah? Minimal pulang dari sini tahu gitu. Oh, ada ulama namanya Al-Maqrizi. Siapa itu? Karena memang itulah bentuk kemerosatan ilmu kita kan gitu. Kita nggak kenal dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang banyak. Imran. Ism Al-Maqrizi. Siapa namanya? Ahsan, barakallahu fiik. Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir. Allah yuzawijuk. Apa artinya Allah yuzawijuk? Apa akil? Naam, fi soal. Naam, tafadhal. Ketika disebutkan hawa nafsu, Ayo. maka ini disebutkan kepada Hawa pasangan Nabi Adam. Bagaimana itu? Kalau nama istri Nabi Adam Hawa pakai H kecil, dia pakai H kan itu Al-H muhmalah, dikatakan muhmalah itu yang nggak pakai apa, nggak pakai titik, biduni nuqtah. Adapun nama istri Nabi Adam Hawa, Allahu alam kesahihannya kan gitu, karena dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan namanya Hawa, akan tapi Zawj Adam kan gitu. Wa zawjukal jannah, Zawj dikatakan Zawj Adam. Adapun namanya, pertanyaannya apa tadi? Enggak. Dari lafaz saja udah beda. Yang satu H, yang satu H. Nah, beda. Kalau bahasa Indonesia iya, karena tidak ada huruf H sama H, nggak ada Ain sama Hamzah kan sama semua. Nah, dari mabaninya, mabnanya itu lafaz yang hurufnya itu saja udah beda. Makanya kata para ulama, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan huruf menunjukkan perbedaan makna. Ilahuna walhamdulillah.